Halo, selamat malam. Kali ini saya bikin tutorial yang paling simple membuat alat sederhana mencari konslet pada handphone. Kita lihat di sini saya punya mesin Samsung Galaxy V yang sudah ada beberapa bagian yang saya copot karena ini konslet, full konsletnya. Saya coba copot manual satu persatu tanpa menggunakan apapun, hanya menggunakan multitester, dan ternyata masih belum berhasil. Kita lihat jarumnya ke arah kanan full. Coba kita balik. Ini juga kita balik. Konslet full. Masih belum ketemu penyakitnya di mana. Kita akan buat power supply untuk mensuplai ke handphone ini yang keadaannya konslet full hanya dengan menggunakan satu buah baterai. Baterai yang saya maksud pakai baterai tablet. Nanti kita akan modifikasi. Di sini ada rangkaian protektornya. Inilah yang membuat baterai tidak bisa mengeluarkan tenaganya secara utuh, dimana itu adalah proteksi dari pabrik supaya tidak terjadi konsleting yang tidak diinginkan apabila mesin konslet. Di sini justru nanti akan kita buang rangkaian protektornya karena kita tidak membutuhkan itu untuk mencari permasalahan konslet full di mesin-mesin HP. Oke, kita bongkar saja. Karena kalau kita tidak membuang rangkaian protektornya, arus yang keluar akan ditahan oleh rangkaian ini, rangkaian protektornya ini, sehingga kita tidak bisa mencari di mana konsletnya, di mana terjadi konslet pada mesin yang akan kita perbaiki. Oke, di sini biasanya di sini proteksinya berupa auto shutdown ketika terjadi konsleting di mesin HP ataupun tablet. Oke, langsung saja kita buang saja dulu kabelnya. Kita copot di sini. Rangkaian protektornya yang nanti tidak kita butuhkan. Ingat, baterai ini hanya baterai bekas, jadi tidak perlu yang baru. Yang baru pun juga tidak terlalu mahal. Harganya yang baru hanya sekitar 50.000 untuk baterai tablet. Kenapa saya pakai baterai tablet? Karena ampernya sudah mempunyai arus yang sudah lumayan besar, sekitar 2 sampai 2,5 ampere. Bisa juga menggunakan baterai kecil seperti baterai BL5C untuk HP Nokia yang hanya sekitar 900 sampai 1500 mAh. Sebenarnya itu juga sudah cukup untuk membuat sekedar alat untuk mencari konsleting pada handphone. Oke, nanti kita akan sambungkan baterai ini dengan konektor apa saja, boleh kabel, boleh apa saja, yang penting bisa kita colokkan pada kutub positif dan negatif di HP-nya. Kita cek dulu tegangan pada baterai ini menggunakan avometer. Di sini sekitar 4 volt. Kita coba ukuran sebetulnya dengan menggunakan digital multitester.
yang bisa dilihat atau dibeli di mana saja, digital AVO, volt, dan ampere meter. Oke, di sini saya punya voltmeter dan ampere meter digital. Baru dibuka juga. Di sini ada 3 buah kabel dan 2 buah kabel. Kita tancapkan di sini, dimana ini adalah untuk mensuplai tegangan ke sini supaya terlihat displaynya. Kita coba, kita gabungkan dulu. Sini. Ingat, karena ini rangkaian DC, jadi sewaktu kita menyambungkan dengan baterai tablet tadi, kita tidak boleh salah posisi karena akan membuat rangkaian menjadi rusak. Kita cek dulu sebelum positif kita sambung. Oke, berarti negatif ada di sisi sebelah ini, positif di sisi sebelah ini. Kita sambungkan dulu supaya kita bisa melihat ukuran pasti dari baterai yang akan kita pakai nanti. Oke, di sini negatifnya dan di sini positifnya. Seharusnya dengan tegangan 4 volt saja kita sudah bisa melihat ampere meter ini menyala. Oke, sudah menyala, tapi kita belum bisa melihat berapa ukuran atau berapa voltase yang ada terkandung di dalam baterai ini. Kita perlu menambahkan ini, kabel yang besar ini, ke ground atau netral atau negatif. Oke, dan juga kabel untuk adjustnya, untuk mengukurnya. Kabel untuk mengukurnya adalah warna kuning. Kita sambungkan ke kutub positif sehingga nanti bisa keluar tegangan di sini. Kita bisa lihat tegangannya adalah 4 volt 3,9 sampai 4 volt. Colok aja ke sini. Kita sambungkan, kita solder supaya melekat dengan bagus. Oke, setelah kita tahu ini baterai ini ukurannya 4 volt, sekarang kita hanya perlu mencobanya pada handphone yang sudah pasti short. Kita coba dulu dengan power supply yang biasa kita pakai, menggunakan rangkaian protektor juga. Kebetulan di sini saya tidak bisa merekam power supply-nya, tapi ada bunyinya. Di sini kutub negatifnya, di sini positif. Oke. Meskipun tidak berbunyi, tapi tegangan naik sampai, ampernya naik sampai ke 1,6 ampere. Nah, itu sudah. Ini ya. Negatif, ini positif. Oke, terdengar bunyinya menandakan kalau handphone ini masih dalam keadaan konslet. Kita cek dengan menggunakan avometer. Oke, cek. Di sini saya pakai ground saja. Di sini juga boleh, di mana saja asal ground dan kutub positif. Kita lihat jarumnya bergerak ke kanan penuh. Kita coba, kita balik. Kutub positif kita taruh di sini, tetap ke arah kanan penuh, berarti menandakan handphone ini masih dalam keadaan full short. Nah, kita akan coba lihat di sini apakah rangkaian yang saya buat hanya dari baterai bekas tablet ini bisa mencari
komponen mana yang konslet pada HP ini. Kita cek, kita tancapkan di sini. Untuk negatifnya, kita lihat di sini voltasenya, dan juga ini. Kita lihat. Oke, baterai habis kan? Di sini masih tidak terlihat di mana konslet yang terjadi, karena baterai ini dalam posisi habis baterainya. Jadi dipastikan kalau kita mau memakainya harus pakai baterai yang posisinya sudah dicas, karena ini baterai bekas. Saya sudah punya yang sudah jadi. Saya juga memakainya tanpa menggunakan rangkaian protektor. Ini senjata andalan saya untuk mencari konslet. Kita cek apakah baterai yang saya gunakan ini bekas tablet juga, yang sudah dalam kondisi terisi penuh. Kita bisa cek di sini nanti. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita lepas, kita sambungkan dengan baterai yang sudah biasa saya pakai. Oke, sini tombol plus dan kuning kita jadikan satu, kabelnya maksudnya, dan kita gabung di sini juga. Nah, di sini terlihat 4 volt juga. Kita akan coba di sini. Kita pakai di sini, kita tancapkan saja ke ground. Mungkin agak ribet. Oke, kita tempelkan saja ke bagian bodinya untuk mendapatkan ground. Kita coba kita beri sedikit thinner di bagian mesin untuk memposisikan, mencari bagian mana yang betul-betul konslet. Oke, kabel negatif di sini kita bisa tempel di sini. Ukurannya masih sama, 4 volt. Nah, kita coba cek di sini. Ukurannya 4 volt. Kita lihat apakah bisa melihat, mencari konsletnya. Oke, di situ keluar asap. Bisa dilihat di sini. Nah, itu yang merah membara itu bagian yang konsletnya. Kita bisa tinggal membuangnya saja. Oke. Nah, itu dia. Bisa dilihat merah membara. Ini. Itulah yang konslet. Kita tinggal buang saja nantinya, dan HP akan betul-betul terbebas dari konslet. Oke. Kita buang di sini. Ini penyebab konsletnya. Kita cek lagi apakah masih ada konslet yang tersisa. Sudah saya buang tadi. Ya, sepertinya sudah betul-betul hilang konsletnya. Tegangan juga tetap 4 volt. Kita cek. Mesin ini dengan menggunakan avometer. Oke, kutub positif saya taruh di ground, sedangkan negatif saya colok ke plus untuk mencari apakah betul-betul sudah tidak konslet. Jarum sudah tidak bergerak.
kita balik, posisi ground kita posisikan ke kutub negatif dengan benar, kutub positif kita sambung dengan plus baterai vibat. Oke, nyambung, kita balik lagi untuk meyakinkan. Oke, jadi ini sudah bisa dikatakan kalau mesinnya sudah terbebas dari konslet. Simple sebetulnya, tidak perlu beli alat mahal-mahal, hanya satu buah baterai bekas tablet, kita buang protektornya, sudah bisa kita pakai untuk mencari konslet di mesin handphone. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mamel.